Selamat datang! Hari ini kita akan menyelami sebuah karya yang luar biasa. Namanya Pembukaan Ilahi. Sebuah kitab kuno yang, percaya atau tidak, bisa jadi adalah jawaban yang kita cari untuk kegelisahan jiwa di zaman super modern ini. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasa kayak terombang-ambing, kehilangan arah di tengah lautan notifikasi, deadline, dan tuntutan hidup yang rasanya nggak pernah berhenti? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia inti masalah yang mau kita bahas. Kita bisa sebut ini kegelisahan modern. Sebuah pencarian makna yang mendalam di tengah dunia yang kayaknya sengaja dirancang untuk bikin kita terus-terusan teralihkan. Rasanya tuh kayak kita lagi lari di tempat ya kan? Notifikasi bunyi terus, target kerjaan gak habis-habis, ekspektasi orang lain, semuanya seakan menarik kita ke berbagai arah. Dan yang tersisa seringkali cuma rasa hampa di dalam. Sebuah kekosongan spiritual yang susah dijelasin, tapi nyata banget rasanya. Tapi gimana kalau saya bilang obat untuk kegelisahan modern ini justru datang dari masa lalu? Yuk kita kenalan sama seorang dokter yang spesialisasinya adalah menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ini dia orangnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama dan wali besar yang hidup hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau ini terkenal bukan cuma karena ilmunya yang luas, tapi karena keahliannya yang luar biasa dalam mendiagnosis dan yang terpenting, mengobati penyakit-penyakit jiwa. Biar kita paham betapa dalamnya beliau, kita perlu tahu julukan-julukannya. Yang pertama, beliau digelari Muhyi al-Din, yang artinya sang penghidup agama. Kenapa? Karena ajaran-ajaran beliau itu dianggap mampu menyalakan kembali api spiritual yang mungkin mulai redup di hati banyak orang. Nggak cuma itu, beliau juga disebut Qut al-Aulia atau Kutub Para Wali. Ini gelar yang luar biasa yang menempatkan beliau sebagai semacam poros spiritual, rujukan utama bagi para pencari kebenaran pada masanya. Semua gelar ini, termasuk Syekh al-Muslimin wa al-Islam, menunjukkan betapa dalam dan luasnya pengaruh kebijaksanaan beliau. Dan yang paling menakjubkan, kebijaksanaan itu terbukti mampu melintasi zaman dan tetap relevan sampai sekarang di hadapan kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke resepnya. Karyanya yang paling terkenal, sebuah buku yang jadi inti pembahasan kita, yaitu Al-Fath Al-Rabbani. Jadi, apa sih artinya Al-Fath Al-Rabbani? Secara harfiah, artinya pembukaan ilahi. Nah, yang bikin kitab ini beda, ini bukan sekedar buku teori yang kering. Isinya adalah transkrip dari 62 ceramah yang beliau sampaikan secara langsung. Jadi bisa dibayangkan ya, bahasanya itu mentah, kuat, dan sangat praktis karena lahir dari interaksi nyata dengan orang-orang yang memang lagi butuh jawaban. Dan coba lihat topik-topiknya. Ini bukan filsafat yang jelimet. Ini tuh panduan hidup sehari-hari. Mulai dari gimana cara menyikapi kaya dan miskin, gimana caranya bertaubat, sampai ke hal yang paling fundamental. Gimana caranya membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Relevan banget kan sama hidup kita sekarang? Nah, kita sampai di bagian yang paling seru. Gimana caranya nasehat yang usianya udah 900 tahun ini bisa nyambung dan bahkan jadi solusi buat masalah-masalah kita di zaman sekarang. Masalah pertama, kita semua pasti tahu ini. Perasaan hampa setelah terus-terusan mengejar hal-hal materi. Kita ngejar harta, ngejar status, ngejar pengakuan, tapi ujung-ujungnya kok malah sering merasa kosong? Dan ini dia jawaban dari sang syekh. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Cuma satu kalimat, tapi ini mengubah segalanya loh. Perspektif ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, tapi tempat kita menanam. Setiap perbuatan baik, setiap kesabaran kita, itu semua adalah benih untuk panen kita yang abadi nanti. Tiba-tiba, semua yang kita lakukan jadi punya makna. Masalah berikutnya yang juga sering banget kita alami, beban penyesalan. Kita semua punya kesalahan di masa lalu kan? Dan kadang-kadang kesalahan itu rasanya berat banget buat dilepaskan, jadi penghalang buat kita melangkah maju. Dan coba deh, renungkan betapa indahnya metafora dari sang syekh ini. Tobat adalah pernikahan iman. Wow, jadi tobat itu bukan soal hukuman atau rasa malu, justru sebaliknya. Tobat itu adalah sebuah perayaan, sebuah penyatuan kembali yang penuh sukacita antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini benar-benar mengubah rasa bersalah jadi sebuah harapan. Lalu masalah ketiga, konflik batin. Kita tahu apa yang benar, kita pengen jadi orang yang lebih baik, tapi kok rasanya seringkali perbuatan kita nggak sejalan. Ada jarak yang lebar antara sosok ideal kita dengan kenyataan diri kita.
Nasihat beliau ini, wah, langsung menusuk ke jantung masalah. Wahai anak muda, perbaiki dulu dirimu, baru perbaiki orang lain. Intinya, transformasi sejati itu harus dimulai dari dalam. Pengingat yang sangat kuat di zaman di mana kita mungkin lebih sibuk mengomentari orang lain daripada introspeksi diri sendiri. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita jadi sadar ya, kitab ini bukan sekedar benda bersejarah yang berdebu. Ini adalah sebuah undangan yang aktif dan personal untuk kita semua. Dan undangan ini disampaikan dengan cara yang sangat puitis. Beliau mengajak kita untuk gak cuma membaca di permukaan, tapi untuk benar-benar menyelam ke dalam lautan kebijaksanaan, untuk jadi seorang pencari mutiara-mutiara pemahaman batin yang paling dalam. Pada akhirnya, Al-Fath Ar-Rabbani itu bukan kumpulan informasi buat dihafal. Anggaplah kitab ini sebagai seorang sahabat, seorang mentor, atau seorang dokter hati yang siap nemenin kita dalam perjalanan paling penting seumur hidup, perjalanan kembali ke diri kita yang sejati. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau Anda berani membuka pintu hati Anda, kira-kira pembukaan ilahi seperti apa yang sedang menanti di baliknya?